Halo semua, apa kabar? Semoga baik-baik ya. Kali ini, Mimin yang Gonteng ini akan melanjutkan kisah dari seorang ninja yang bernama Naruto. Film ini adalah film kedua dari seri sebelumnya. Film ini berkisah tentang perjalanan Naruto dan kawan-kawan yang diberi misi mengantarkan binatang yang hilang. Kemudian bertemu dengan kesatria misterius yang bernama Temujin. Temujin adalah orang yang mencari batu gelel yang akan digunakannya untuk membangun negara utopia. Penasaran dengan kisahnya? Yuk Mimin ceritain. Film ini dimulai dengan pertarungan pasukan Sunagakure dan pasukan misterius. Pertarungan itu tidak sebanding, hingga membuatkan Kuro dan Gaara membantu pasukannya. Setelah Gaara mengeluarkan jurusnya, pasukan itu mundur ke tengah pantai. Tiba-tiba, kapal besar muncul dan langsung menyerang mereka. Singkat cerita, di tempat Naruto dan kawan-kawan, mereka sedang berusaha menangkap hewan yang kita beri nama si Duk-Duk. Setelah berhasil menangkap si Duk-Duk, mereka berniat mengantarkannya ke pemilik si Duk-Duk. Namun, keanehan baru muncul. Desa yang mereka ingin kunjungi sepi, seperti tidak ada siapa-siapa. Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, Shikamaru menyuruh berpencar untuk mengetahui hal yang sedang terjadi. Firasat Shikamaru benar, ia melihat tempat yang sudah hancur, seperti ada penyerangan besar. Di sisi Naruto dan Sakura, mereka diserang oleh pasukan yang sama di awal film. Naruto sampai menggunakan jurus 1000 bayangannya untuk mengalahkan musuh tersebut. Setelah mengalahkan musuh, kemudian datang seorang kesatria misterius yang bernama Temujin. Karena datangnya bersamaan dengan kalahnya pasukan sebelumnya, Naruto langsung menyerangnya. Naruto sampai-sampai memakan jurus 1000 bayangan ekstra dan Temujin mengeluarkan pedangnya. Di sana juga Naruto menggunakan Rasengan yang langsung diadu dengan pedang Temujin. Pertarungan tersebut membuat tanah yang dipijak mereka berdua roboh dan mereka jatuh ke dalam jurang bersama. Setelah kejadian tersebut, datang kapal besar ke arah Shikamaru dan Sakura. Singkat cerita, di tempat Naruto, ia baru saja tersadar dari pingsannya. Ia menyadari kalau ia sedang ada di tempat karavan. Ia bernama Kahiko, kita sebut saja Abah Otong. Ternyata yang telah mengobati Naruto adalah Abah Otong. Abah juga adalah ketua dari karavan yang ada di sini. Naruto baru menyadari kalau ternyata Temujin juga ada di sisinya. Naruto marah tentang penyerangan sebelumnya. Duk-Duk pun ada di sisi Temujin. Setelah itu, Naruto mengobrol dengan si Abah dan Temujin sedang diobati. Di obrolan itu, ia menjelaskan kalau ternyata si Duk-Duk adalah hewan peliharaan si Abah dan bilang kalau si Duk-Duk itu pemalu. Setelah bilang itu, si Duk-Duk malah menghampiri Temujin. Di sisi Shikamaru dan Sakura, mereka sedang mengawasi kapal besar yang ada sebelumnya. Shikamaru menyuruh Sakura untuk pergi mencari Naruto, dan dia sendiri yang memata-matai tempat itu. Singkatnya, Temujin sedang mengingat masa lalunya. Ternyata seluruh desanya, termasuk orang tuanya, dibunuh oleh seseorang yang misterius. Di tengah waktu istirahat, Naruto menghampiri Temujin dengan menanyakan perbuatan Temujin sebelumnya. Sebelum menjawabnya, hewan yang ditunggangi Naruto malah mengejar belalang yang otomatis meninggalkan tempat itu. Singkatnya, di sisi salah satu anak kecil, ia sedang mencoba membawa bola dengan cara memanjatnya. Untungnya, Temujin yang sedang di dekatnya datang dan langsung menyelamatkan anak tersebut. Setelah itu, Temujin bilang kalau ia sudah membayar hutangnya kepada orang karavan yang telah mengobatinya. Di sana kita tahu dengan sikap Temujin yang asli. Kembali lagi ke sisi Shikamaru, ia sekarang masuk ke dalamnya agar bisa melihat banyak. Saat masuk ke salah satu tempat, ia kaget
Karena di sana banyak manusia yang dimasukkan ke dalam sebuah mesin yang akhirnya merubah menjadi pasukan misterius di awal film. Di sana, Shikamaru hampir ketahuan oleh dua perempuan yang ada di sana. Untungnya, Shikamaru berhasil melarikan diri. Gak cerita di sisi Naruto, Abah Otong mengeluh akan hilangnya si Duk-Duk dan menyuruh Naruto untuk mencarinya kembali. Di sisi Sakura, ia menemukan jejak rombongan karavan yang Naruto berada. Kembali lagi ke sisi Naruto, ia berhasil menemui Temujin karena si Duk-Duk yang sangat suka dengan Temujin. Di sana, Temujin membawa Naruto untuk memasuki kapal besar yang sebelumnya Sakura dan Shikamaru lihat. Ternyata Temujin dari tempat ini dan bisa disimpulkan kalau ia adalah musuh Naruto. Temujin mengajak Naruto menemui Haido, sang villain utama dari film ini. Ternyata Temujin membawa Naruto bukan tanpa alasan. Ia membawanya karena ingin menunjukkan kalau Naruto mempunyai kekuatan istimewa, yaitu cakra. Pertarungan hampir terjadi, namun Kaido melerainya. Kaido bercerita tentang ia ingin membuat negara yang bernama Utopia, negara yang tanpa peperangan. Jadi Kaido itu orang yang menyamakan Temujin pas ada orang yang membantai seluruh desanya dulu. Kaido juga mengajak Naruto akan niatnya yang ingin membuat Utopia. Namun Naruto menolak karena ingin menjadi Hokage di masa nanti. Singkatnya, setelah pertemuan itu, Temujin pergi ke sebuah perahu yang sudah hancur, yang membuat Naruto mengikutinya. Sama seperti Shikamaru, di sana Naruto juga kaget akan banyaknya manusia yang dikurung di dalam sebuah mesin. Cuma bedanya mesin di sini udah hancur ya. Karena hal tersebut, Naruto bertanya ke Temujin. Baru saja bertanya, Kankuro menangkap Temujin dengan menggunakan bonekanya. Di sana, Kankuro menjelaskan kepada Naruto kalau Temujin adalah salah satu orang yang menyerang Tsunagakakure, yang bisa dibilang adalah musuh Naruto juga. Di sana, Temujin membawa dua temannya yang telah Shikamaru lihat sebelumnya. Sebelum pertarungan dimulai, Gaara menutup tempat itu dari luar agar musuh tidak dapat melarikan diri. Setelah itu, baru pertarungan dimulai. Naruto lawan Temujin, Kankura lawan salah satu perempuan, dan Gaara lawan salah satu perempuan yang tersisa. Pertarungan hampir dimenangkan oleh Gaara, namun lawannya malah berubah menjadi mutan listrik. Pertarungan sampai-sampai membuat Gaara mengeluarkan jurus andalannya, namun percuma hasil kelemahannya listrik. Jadi Gaara juga mengeluarkan jurus rahasia untuk mengalahkan perempuan tersebut. Di sisi Kankuro, dia masih melawan musuhnya, namun karena temannya kalah oleh Gaara, ia kabur dengan berubah menjadi mutan kelelawar. Tak lupa juga ia membawa Temujin untuk melarikan diri. Di sisi Abah, datang lagi musuh baru untuk menanyakan tentang batu gelel. Tentunya Shikamaru datang menggunakan jurus bayangannya. Namun musuh tersebut berubah menjadi monster serigala lalu melarikan diri. Di sana si Abah bilang kalau ia adalah orang yang telah menyelamatkan Naruto dan menjelaskan sedikit tentang niat musuh yang ingin mencari batu gelel. Singkatnya, di sistem Mujin, ia sedang merenung, membayangkan tentang masa lalunya. Desanya dibantai dan Pak Haido menolong Temujin dan temannya. Haido menjelaskan akan hal yang ingin membangun negeri Utopia dengan menggunakan batu gelel, namun dengan syarat pengorbanan suci. Temannya menjadi tumbal akan pengorbanan tersebut. Setelah itu, ia berniat mencari si Abah untuk menanyakan tentang keberadaan batu gelel. Shikamaru datang menangkap Temujin dengan menggunakan jurus bayangannya. Singkatnya, Shikamaru membawa Temujin ke tempat Naruto dan yang lainnya berada. Si Abah menjelaskan tentang kengerian batu gelel yang telah terjadi di masa lampau.
Ternyata Temujin adalah warga asli dari tempat ini dan satu suku dengan si Abah dan yang lainnya. Di saat menjelaskan itu, Temujin membebaskan ikatannya dan kabur membawa si Abah dan salah satu anak di sana. Untungnya si Duk-Duk tahu bau Temujin dan mereka pun mengikuti Temujin dengan cara mengikuti si Duk-Duk juga. Singkatnya, Temujin berhasil mengetahui tempat keberadaan Batu Gelel. Naruto dan yang lainnya pun menyusul ke tempat si Abah dan Temujin. Baru saja Naruto mendekati Temujin, datang kapal besar yang Kaido pakai. Ia tidak sendiri, ia juga membawa monster kelelawar dan monster serigala yang tersisa. Dan pertarungan pun dimulai. Meskipun kewalahan, Shikamaru dan Sakura berhasil mengalahkan mereka berdua. Di tempat Temujin, Pak Kaido mendatangi Temujin. Baru saja sampai, kunci untuk membuka tempat Batu Gelel itu muncul. Karena banyak bicara, si Duk-Duk jadi korban kekejaman Pak Kaido. Di saat Pak Kaido menyerang Abah untuk kedua kalinya, ia ditolong oleh Temujin. Karena emosi, Pak Kaido menceritakan tentang masa lalu Temujin. Ternyata dia tahu kalau orang yang telah membunuh seluruh desa, termasuk kedua orang Temujin, adalah Pak Kaido. Ia mencuci otak Temujin agar seakan-akan Pak Kaido adalah pahlawan Temujin. Di saat Pak Kaido menyerang Temujin pun ia tak berkutik karena mengetahui hal tersebut. Di sana Naruto mati-matian melawan Pak Kaido yang telah berubah menjadi seorang monster. Meski Naruto berhasil membuat Pak Kaido terluka parah, Pak Kaido berhasil pulih kembali akibat kekuatan dari Batu Gelel. Singkatnya, Temujin membantu Naruto. Naruto membuat rasengan 2 yang salah satunya berwarna merah. Karena rasengan tersebut, Pak Kaido kalah dan di waktu bersamaan, kunci tempat tersebut hancur yang otomatis membuat tempat itu runtuh seketika. Yang lainnya sudah keluar, cuma Naruto dan Temujin yang masih di tempat itu. Setelah semburan air suci keluar, Naruto dan Temujin berhasil selamat. Tak lupa juga, Abah berhasil sembuh karena tersembur air suci. Syukurlah si Duk-Duk juga berhasil hidup kembali akibat air suci tersebut. Setelah berhasil mengalahkan Pak Kaido, teman-teman Temujin berhasil bangun kembali. Tak lupa juga sahabatnya dulu. Di akhir film, Temujin dan teman-temannya membangun kembali tempat tersebut. Naruto dan yang lainnya pun pulang menggunakan kapal dari rampasan Pak Kaido. Dan film pun berakhir. So gimana dari film tersebut? Menurut gue ini sangat cocok banget. Gue beri rating 9 dari 10. Karena berbeda dari seri Naruto sebelumnya. Kalau seri ini tuh villain utamanya tuh susah untuk dikalahkan gitu. Jadi ada tantangan tersendiri dari seorang pejuang yang bernama Naruto tersebut. Cuma berbeda dari film sebelumnya yang gue bahas. Di film itu gue nggak nangis sama sekali. Soalnya ya kayak nggak ada sedihnya gitu. Ya gue saranin kalau kalian udah menonton video ini, jangan lupa juga untuk kalian tonton film aslinya. Karena kalau cuma menonton spoiler ini, vibes untuk keseruan Naruto itu kurang gitu kan. Jadi gue saranin buat kalian menonton film aslinya. So buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya. And see you next video. Bye bye.